Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Fadili Hikmat dalam topik menabur informasi yang edukatif. Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kita coba membahas tentang kenapa Tentara Nasional Indonesia dan Polri itu dipisahkan. Nah, sahabat Siliwangi 1922, awalnya kedua dari pertahanan Indonesia ini berada di dalam satu tubuh, yaitu yang dinamakan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau yang sering familiar kita dengarkan dengan kata ABRI. Nah, sahabat Siliwangi 1922, Abdul Haris Nasution ini menjadi sosok yang pertama kalinya mencetuskan sebuah konsep Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1958. Nah, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjalankan dari dua fungsi yang berbeda tentunya dalam satu instansi, yaitu yang pertama fungsinya menjaga keamanan dan ketertiban dari sebuah negara serta memegang kekuasaan dalam mengatur satu negara. Nah, latar belakang daripada konsep berdirinya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini berlandaskan kepada tekad mengabdi kepada negara, baik dalam bidang hankam dan juga bidang non hankam. Itu yang menjadi landasannya. Nah, sahabat Siliwangi 1922, puncak daripada pemisahan dua fungsi atau dwi fungsi ABRI tersebut ini terjadi pada saat reformasi pada tahun 1998. Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri pada saat itu, dan otomatis naiklah B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia selanjutnya, karena beliau adalah sebagai Wakil Presiden pada saat itu. Nah, sahabat Siliwangi 1922, melalui TAP MPR pada tahun 2000, tugas militer dan polisi pun resmi dipisahkan. Nah, sejak saat itu, ketiga angkatan bersenjata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, berubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, yang memiliki fungsi untuk pertahanan negara. Nah, sahabat Siliwangi 1922, sedangkan Kepolisian Republik Indonesia ini menjadi sebuah institusi yang berkedudukan di bawah langsung Presiden Republik Indonesia.
dan berfungsi untuk menegakkan hukum, ketertiban, dan juga keamanan dari sebuah negara. Nah itu ya yang membedakannya. Nah, sahabat Siliwangi, 1922 di era reformasi, masyarakat menuntut dari sebuah pemisahan TNI dan Polri itu disebabkan adanya sebuah dwi fungsi ABRI yang memiliki tugas yang berbeda. Nah, pada saat itu Presiden Indonesia mengeluarkan sebuah instruksi. Nah, instruksi inilah yang memisahkan antara TNI dan juga Polri pada tahun 1999. Nah, sahabat Siliwangi, 1922, instruksi inilah yang berisi sebuah kebijakan dan juga langkah-langkah untuk pemisahan antara TNI dan juga Polri secara bertahap tentunya, seiring dengan sebuah penguatan operasional Polri. Nah, namun hingga akhir masa jabatan Presiden B.J. Habibie, proses dari sebuah pemisahan dwi fungsi ini belum terlaksana. Nah, proses ini maka dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, sahabat Siliwangi, 1922, Ketua MPR pada saat itu, Amin Rais, mengeluarkan TAP MPR nomor 6 di tahun 2000. Ini terkait dari sebuah pemisahan antara TNI dan Polri. Nah, kedua lembaga pertahanan Indonesia ini resmi menjalankan tugasnya masing-masing secara mandiri berdasarkan daripada ketetapan hukum yang berlaku. TNI berfungsi sebagai pertahanan, Polri berfungsi sebagai keamanan. Itulah kerangka dasarnya. Nah, sahabat Siliwangi, 1922 beralih kepada masa kepemimpinan negara Republik Indonesia, yaitu dilanjutkan dari Gus Dur ke Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri pun menetapkan sebuah undang-undang kepolisian Republik Indonesia, yang lahirlah sebuah undang-undang TNI dan juga tugas pokok TNI dan seterusnya. Nah, yang akan dikutip sekarang, tugas pokok TNI adalah menegakkan sebuah kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi daripada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan juga gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, itu sahabat Siliwangi, 1922. Maka tugas militer dan polisi pun resmi dipisahkan. Sahabat Siliwangi, 1922. Jadi pada intinya, Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang memiliki sebuah fungsinya, yaitu untuk pertahanan negara di bawah Menteri Pertahanan. Sedangkan kepolisian ini langsung di bawah Presiden. Nah, inilah yang membedakan kalau ini di bawah kementerian TNI itu, kalau polisi ini langsung di bawah instruksi Presiden, yang berfungsi untuk menegakkan hukum, ketertiban dan juga keamanan dari negara, ya.
Tapi kalau dia diletakkan sebagai pembantu Polri untuk menegakkan hukum, ya sekarang ini jadinya. Nah, tentara itu tidak disiapkan sebagai penegak hukum. Tentara itu disiapkan sebagai petempur. Perintah operasinya itu selalu jelas. Musuh ada di posisi sana. Senjatanya sekian banyak, morilnya sekian. Jalan pendekat sekian. Kenapa ketika berbicara kelompok kriminal bersenjata tidak Kapolri di depan? Itu harusnya polisi. Karena kriminal. Pak Soleman. Salah kaprah kita ini. Mau tentara taruh di depan, taruh di situ ancaman militer. Itu sudah jelas. Ancaman militer itu kami paham. Bukan teroris. Kami sudah. Nah, sahabat Siliwangi 1922. Semoga untuk tahun 2024 ya. Ini melalui pemerintahan yang baru tentunya, ini akan keluar sebuah undang-undang terkait masalah fungsi dan juga kewenangan antara TNI dan Polri ini harus ditinjau kembali agar tugas pokok dan fungsinya dari dua institusi tersebut ini sesuai dengan kewenangan dan juga tanggung jawabnya. Nah, semoga kembali lagi ada siapa berbuat apa. Jadi langsung setara jajarannya di bawah komando siapa. Kalau misalkan ini di bawah komando presiden, ini pun di bawah komando presiden. Kalau ini di bawah komando daripada kementerian pun, ini pun sama di dalam komando dari sebuah kementerian itu sendiri. Jadi tidak ada satu kesenjangan di sana. Bagaimana fungsi pokok daripada TNI yang prinsipnya adalah menjaga kedaulatan daripada sebuah negara, dan kepolisian menjaga sebuah ketertiban dan juga keamanan daripada sebuah negara. Jadi tidak rancu siapa berbuat apa. Nah, sahabat Siliwangi 1922, demikian, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita sama-sama untuk bisa melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan agar bisa bermanfaat untuk Ibu Pertiwi, dan hal-hal yang menyangkut masalah kewenangan, fungsi dan lain sebagainya tentunya harus dikembalikan lagi kepada pemangku kebijakan, yaitu di lembaga eksekutif, legislatif dan seterusnya. Demikian, sekali lagi semoga bermanfaat, dan silakan untuk memberikan sebuah komentar untuk disampaikan di liputan ini. Saya Cepi Paridikmat, Siliwangi TV 1922 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Prajurit komando! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Komando! 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.